Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah berhasil mau menyelesaikan apa, bab 2 ini, keanekaragaman hayati dengan sistem daring ya, meskipun nggak ketemu. Nah, tapi saya harapkan meskipun terbatas media belajar kita, tapi usahakan tetap untuk terus belajar. Nah, kalau perlu yang penting-penting tetap terus dicatat. Nah, di bab keanekaragaman hayati di pertemuan yang kemarin itu sudah saya jelaskan ya tentang konsep keanekaragaman hayati itu apa, kemudian apa yang menyebabkan keanekaragaman itu terbentuk, kemudian bagaimana macam-macam dari keanekaragaman hayati itu kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau misalnya masih belum paham, Ustadz bagaimana tentang plasma nutfah, misalnya masih bingung apa itu plasma nutfah, boleh ditanyakan. Tanyakan di kolom komentar materi itu yang ketika jam 7 saya posting itu. Boleh langsung tanya di situ, nanti saya jawab pakai tulisan ya. Atau kalau misalnya masih bingung, nanti saya video call pakai WA. Nah, itu nanti kita bisa tatap muka agar sedikit lebih paham. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang konsep keanekaragaman itu sendiri, kemudian penyebab keanekaragaman, terus tingkat keanekaragaman yang mulai dari gen, spesies sampai ekosistem. Kemudian keanekaragaman yang ada di Indonesia, yang dimana terbagi menjadi 3 wilayah itu ada Asiatis, Peralian, dan Australis itu. Kemudian ada juga bukan kerugian, ada juga manfaat dari keanekaragaman hayati, bisa untuk sandang, pangan, papan, dan obat-obatan dan lain-lain itu kan. Nah, terus aktivitas manusia apa yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu berkurang. Nah, terus selain itu agar untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, ternyata ada nih manusia yang dia masih peduli terhadap alam ya. Manusia yang masih berusaha untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Apa itu konservasi? Kalau bahasa Indonesianya bakunya adalah pelestarian. Konservasi. Jadi bagaimana agar keanekaragaman tersebut itu tidak ada yang menghilang dan agar terus ada, itu namanya adalah pelestarian. Dengan upaya-upaya berbagai macam. Nah, upaya konservasi atau pelestarian itu digolongkan menjadi 2 macam berdasarkan bagaimana konservasi itu dilakukan. Ada yang konservasi itu langsung di habitatnya, ada yang konservasi itu dilakukan dengan mengambil hewan atau tumbuhan tersebut kemudian dikembangbiakkan di tempat lain yang lebih aman. Nah, biasanya pelestarian yang dengan diambil itu namanya adalah ex situ ya. Dilakukan adalah karena habitat aslinya itu bisa dikatakan sudah tidak aman lagi bagi si makhluk hidup tersebut. Jadi kalau misalnya dia masih dipaksa untuk tumbuh di situ, maka yang terjadi selanjutnya adalah makhluk hidup ini kemungkinan besar akan mati, kayak gitu. Bahkan lebih buruknya lagi kemungkinannya adalah bisa punah. Nah, contoh yang pelestarian in situ yang langsung di tempatnya itu adalah cagar alam. Nah, di slide setelahnya ini akan lebih lengkap lagi nanti. Sedangkan yang ex situ itu adalah contohnya adalah taman safari. Lanjut. Nah, ini contohnya lagi ada pelindungan alam terbimbing, terus ada pelindungan pemandangan alam.
Ya jelas sesuai namanya ya untuk melihat pemandangan dan ada taman nasional. Nah, ini yang in situ. Nah, termasuk Taman Nasional Bogor dan Taman Nasional Waikambas di Lampung itu, dia termasuk ke dalam in situ. Yang pertama yang in situ, yang langsung di habitatnya, yaitu adalah taman wisata alam. Nah, di habitatnya itu bisa digunakan untuk tujuan rekreasi juga. Jadi tidak hanya untuk perlindungan makhluk hidup itu. Kemudian taman nasional. Nah, ini kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi. Jadi ada zona-zona untuk makhluk hidup tertentu. Contohnya adalah Waikambas itu yang dimana di situ fokus utamanya adalah melestarikan gajah Sumatera. Kemudian ada cagar alam, kawasan suaka alam yang dia memiliki kekhasan tumbuhan, satwa atau ekosistem yang dia masih perlu dilindungi. Jadi kalau di taman wisata alam maupun di taman nasional ini masih bisa kita ke sana untuk tujuan rekreasi. Kalau di cagar alam ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh digunakan untuk tujuan rekreasi. Boleh kita ke sana asal dengan tujuan adalah untuk melakukan penelitian. Nah, jadi untuk penelitian saja itu baru boleh ke cagar alam. Itu pun harus ada perizinan dan pemantauan dari pihak pengelolanya. Nah, contohnya cagar alam ini ada di Malang. Jadi selama kuliah saya dulu itu ada cagar alam di Pulau Sempu namanya. Itu pulaunya bagus sekali. Tapi sayangnya waktu tahun 2016-2017-an itu banyak wisatawan ilegal ya yang ke sana dan dia berangkat pakai perahu dari pulau di seberangnya. Karena kan kalau misalnya kita masuk ke pulaunya itu nggak boleh masuk ya. Karena memang namanya cagar alam jadi dilindungi, nggak boleh untuk pariwisata. Nah, itu masuknya mereka itu dari pulau yang lain, jadi naik perahu kayak gitu. Itu ada beritanya, coba kalian cari. Nah, kemudian ketika hal tersebut diketahui oleh pihak pengelola dan pemerintah setempat, maka ada hukuman yang diterapkan ketika ada orang yang nyelundup masuk ke Pulau Sempu. Nah, kalau cagar alam ini tidak hanya terbatas pada tumbuhan saja, tapi juga pada satwa dan juga ekosistem. Nah, kemudian selanjutnya adalah suaka marga satwa. Sesuai namanya, satwa ya. Kalau cagar alam adalah tumbuhan dan ekosistemnya juga, kalau di suaka marga satwa ini adalah hanya untuk hewan saja, satwa. Nah, jadi ada satwa-satwa yang khas yang perlu dilindungi di suaka marga satwa ini. Kemudian ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini merupakan kawasan hutan yang dia dipertahankan untuk kepentingan manusia. Misalnya adalah untuk mencegah banjir, kemudian mengendalikan erosi, melihara kesuburan tanah. Jadi kalau misalnya hutan lindung ini tidak ada lagi, maka yang terjadi adalah tempat tinggal manusia yang ada di sekitar itu akan kacau. Nah, ini ada sedikit cerita ya, cerita nih. Jadi kalau kalian baca itu tentang kontur tanah yang ada di Jawa Barat sampai Jakarta, maka Jakarta itu adalah istilahnya adalah aliran air. Jadi bentuknya adalah landai seperti ini. Nah, maka ketika ada misalnya aliran air yang dari atas kemudian masuk ke Jakarta dan langsung ke laut, maka bisa menyebabkan Jakarta itu lama-kelamaan akan tenggelam karena terjadi erosi itu. Nah, oleh karena itu ada hutan lindung yang dipertahankan di daerah Jawa Barat. Namanya adalah Gunung Gede Pangrango. Nah, di situ hutannya masih dipertahankan. Karena dia masih menahan air agar tidak langsung istilahnya jatuh ke daerah Jakarta dan sekitarnya itu. Nah, tapi masalahnya di hutan Gede Pangrango itu, di hutannya itu ada
dalam ilmu ekologi itu namanya adalah spesies kunci. Nah, spesies kunci itu adalah spesies di mana ketika spesies ini tidak ada lagi di hutan tersebut, maka bisa merusak keseimbangan ekosistem itu. Tahu namanya? Nama spesies tersebut adalah owa Jawa. Nah, owa Jawa ini adalah hewan yang bersifat monogami. Jadi dia hanya bereproduksi dengan satu pasangan seumur hidupnya. Masalahnya lagi manusia itu menganggap bahwa bayi dari owa Jawa itu adalah hewan peliharaan atau hewan tangkapan yang eksotis. Jadi banyak diburu oleh manusia. Nah, cara memburunya bagaimana? Ya tentunya ketika bayi itu diambil, manusia akan membunuh induk dari bayinya. Maka yang terjadi adalah ketika bayinya diambil, si ibunya dibunuh, maka si induk laki-laki atau bapaknya itu tidak akan bereproduksi lagi karena sifatnya adalah satu pasangan seumur hidup. Nah, dampaknya apa ketika owa Jawa itu semakin menipis populasinya dan bisa sampai punah adalah keseimbangan ekosistem di hutan itu bisa terganggu. Nah, itu contohnya adalah hutan lindung. Itu baca kalau misalnya pengen tahu tentang owa Jawa. Nah, ini contohnya ya X itu. Di antaranya adalah kebun koleksi. Ya sesuai namanya jadi ada eh, berbagai jenis tanaman yang diambil dari suatu tempat kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang dijadikan sebagai kebun koleksi. Kemudian ada juga taman botani. Nah, ini hampir sama. Kalau taman botani ini lebih ke penelitian biasanya. Atau misalnya ada anak-anak sekolah gitu, kemudian diajak ke sana itu untuk pendidikan berarti kan. Kemudian juga ada kebun binatang atau taman marga satwa. Kalau yang in situ tadi adalah suaka marga satwa, tujuannya adalah untuk mensuaka atau istilahnya melindungi dari satwa tersebut. Kalau kebun binatang adalah taman marga satwa. Jadi ada lebih ke rekreasi kalau kebun binatang itu. Dan yang terakhir adalah kebun plasma nutfah. Kebun koleksi untuk mengembangkan plasma nutfah yang unggul. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, plasma nutfah itu adalah pembawa sifat ya, bisa berupa organ-organ maupun dari gen suatu makhluk hidup itu sendiri. Ini ada contohnya kalau di Indonesia sepertinya masih sedikit untuk kebun plasma nutfah ini. Di luar negeri sangat banyak. Itu perlindungan makhluk hidup yang dikembangkan oleh manusia. Sekarang kita masuk ke macam-macam ekosistem. Sebetulnya ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem daratan dan ada ekosistem air. Nah, ekosistem air sendiri nanti dibagi menjadi ada tiga. Ada ekosistem air laut, kemudian ekosistem air tawar, dan ada ekosistem estuari. Atau kalau bisa kita katakan sebagai air payau mungkin ya. Karena estuari itu adalah tempat bertemunya aliran dari sungai dan laut kayak gitu. Nah, sedangkan kalau ekosistem darat ada berbagai macam ya. Sesuai dengan iklim dan juga faktor lingkungannya lain. Oke, yang pertama ini gambarannya adalah hutan hujan tropis di sini. Kemudian ada savana. Apa bedanya savana dengan padang rumput yang ada di sini itu? Kalau savana ini biasanya selain ada rumput-rumputan, di tengah-tengahnya biasanya ada pohon-pohonnya rindang dan agak berjauhan kayak gini. Itu namanya savana. Jadi agak berbeda. Dan curah hujannya lebih tinggi savana dibandingkan pada padang rumput. Kalau kalian pernah nonton film, itu ada film judulnya The God Must Be Crazy. Yang pemerannya orang-orang berkulit hitam itu loh. Yang kejar-kejaran mobil itu. Itu ekosistem savana yang dipakai untuk tempat syutingnya, bukan padang rumput. Jadi beda. Kemudian ada ekosistem hutan gurun yang dimana otomatis kalau namanya gurun ya, ini yang banyak tumbuh di situ adalah yang
tumbuhan kaktus seperti ini. Nah, meskipun gambarnya ini banyak rumput ya, tapi ini adalah bagian yang subur. Selanjutnya ada hutan deciduous atau kita bisa sebut juga sebagai hutan gugur. Nah, ini banyak kalau misalnya yang seneng nonton drama Korea itu, biasanya tempat syutingnya banyak dilakukan di hutan gugur kayak gini. Biasanya kalau di film itu digambarkan dia berwarna ya ke kuning-kuningan sampai jingga kayak gitu. Dan banyak daun yang berguguran. Itu kenapa dinamakan dengan hutan deciduous atau hutan gugur. Sedangkan kalau hutan konifer, kebanyakan penghuninya adalah tanaman yang berdaun jarum atau Coniferophyta. Seperti pinus, kemudian damar, karet itu adalah hutan konifer namanya. Kemudian ada ekosistem tundra. Kalau ekosistem tundra itu adalah ekosistem yang dia dekat dengan bukan dekat, tetapi adalah bioma yang paling dingin bahkan. Jadi bioma yang berada di kutub baik utara maupun selatan. Tetapi kalau di selatan memang sudah kebanyakan tertutup dengan es. Jadi tundra itu adalah ekosistem yang paling dingin, letaknya ada di kutub. Kemudian ada ekosistem terumbu karang yang ada di laut itu. Tabel perbedaan. Nah, ini kalau kenapa saya tampakkan di sini karena di tahun-tahun sebelumnya itu kan masih ada UN ya. Jadi di UN itu biasanya ada 1 atau 2 soal yang membahas tentang perbedaan dari masing-masing bioma ini. Utamanya yang perlu kalian pahami di sini adalah terkait dengan curah hujannya. Kalau dilihat di sini, ini baru 4 ya, ada 9 ya disebutkan di sini. Yang paling kecil curah hujannya adalah di ini hutan tundra di kutub tadi itu sama dengan di gurun pasir, ekosistem gurun. Nah, sedangkan di atasnya sedikit itu ada ekosistem padang rumput dan ekosistem bakau atau ekosistem mangrove itu. Sedangkan yang paling tinggi curah hujannya adalah di hutan hujan tropis. Ya, termasuk di Indonesia itu yang mana dia memiliki kekayaan atau biodiversitas tertinggi nomor 2 setelah di Brazil. Jadi Brazil itu memiliki biodiversitas paling tinggi dengan hutan Amazonnya itu. Nah, selain itu mereka memiliki flora dan fauna yang unik-unik. Nah, misalnya kalau di gurun itu kan cenderung untuk ditemukan hewan yang tahan terhadap kondisi yang sangat panas. Kayak unta, kadal, ular, tikus, dan semut itu. Nah, kalau di tundra misalnya, maka adalah hewan yang tahan di kondisi yang sangat dingin. Nah, utamanya dia biasanya dicirikan dengan bulu yang sangat tebal kayak beruang kutub, kemudian serigala kutub, dan lain-lain. Tuh. Ini saya kira perlu dicatat ya. Nanti saya share petanya di grup. Oke, selanjutnya ini adalah materi terakhir di bab keanekaragaman hayati, yaitu adalah tentang klasifikasi. Klasifikasi itu adalah kegiatan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan berbagai macam ciri. Nah, klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh. Kalau tidak salah dulu di kelas 7 saya sudah pernah membahas tentang kelompok-kelompok jamur ya, ada 4. Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidio, sama Deuteromycota. Nah, itu kenapa dikelompokkan seperti itu? Karena kalau misalnya kita pengen membahas tentang jamur yang bisa dimakan, maka kebanyakan dia kelompoknya ada di Basidiomycota. Jadi untuk mempelajari tentang hal itu mudah. Jadi tidak perlu kita membahas semua kelompok jamur, itu akan lebih memakan waktu untuk mempelajarinya. Apalagi yang kita bahas adalah misalnya jamur panu yang ada di kelompoknya Deuteromycota itu.
Nah, contohnya kayak gitu. Misalnya lagi apa ya? Nah, misalnya adalah tumbuhan yang bisa dipakai untuk sandang atau misalnya untuk pakaian ya. Ya kebanyakan akan ditemukan pada kelompoknya lumut-lumutan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengelompokkan tumbuhan itu berdasarkan ciri-ciri itu, jadi tidak ada lumut, tidak ada ciri paku, semua tumbuhan adalah jadi satu, campur kayak gitu. Maka akan sangat susah untuk mempelajari masing-masing itu. Nah, manfaat yang lengkapnya adalah untuk penelitian lebih lanjut sehingga dapat lebih mudah dimanfaatkan. Nah, tadi itu ketika sudah dilakukan klasifikasi. Dan yang kedua adalah untuk dipelajari agar melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Nah, ini penting juga kalau misalnya kita tidak mengklasifikasikan suatu makhluk hidup itu dan kemudian makhluk hidup itu populasinya menipis terus, maka tidak akan ada usaha-usaha untuk melakukan konservasi. Ya, karena kita nggak tahu apa yang berkurang populasinya kalau tidak dilakukan klasifikasi. Nah, selain itu juga mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya atau hubungan kekerabatan filogenetik. Nah, ini tidak disebutkan di sini. Klasifikasi itu sebenarnya ada berbagai macam. Ada alamiah, ada yang buatan, ada yang filogenetik atau kekerabatan. Nah, tapi yang kita pakai di sini adalah klasifikasi sistem modern. Nah, klasifikasi sistem modern ini juga yang dilakukan berdasarkan utamanya adalah berdasarkan morfologi, anatomi, fisiologi, dan seterusnya. Nah, klasifikasi sistem modern ini dia sudah berkembang. Yang awalnya adalah dari 2 kingdom, Plantae dan Animalia. Kemudian bertambah lagi jadi 3 kingdom. Ada kingdomnya Protista. Tambah lagi jadi 4 kingdom. Ada kingdomnya jamur dan seterusnya. Nah, ini kalau saya masukkan di sini saya kira terlalu banyak karena kita harus membahas perbedaan dari masing-masing kingdom itu. Makanya yang penting adalah tahu untuk bagaimana melakukan proses klasifikasi itu sendiri. Nah, misalnya adalah kayak gini prosesnya. Eh, ini ada kambing dan sapi ya. Dia dikelompokkan jadi satu kelompok, yaitu kelompok kelas mamalia adalah karena persamaan ciri. Yang pertama adalah dia memiliki kelenjar susu atau mamai, glandula mamai. Dan permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit yang berambut. Nah, jadi rambut pada kulit ini dan juga glandula mamai ini bisa menjadi ciri bahwa dia masuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, manusia juga sama, kelompok mamalia. Nah, ini adalah tata nama makhluk hidup yang mana dirumuskan oleh Carolus Linnaeus itu. Menggunakan bahasa Latin, menggunakan kategori, dan menggunakan dua kata atau binomial nomenklatur, penamaan dengan dua kata. Nah, ilmu klasifikasi ini dipelajari di dalam cabang ilmu yang namanya adalah taksonomi. Jenjang takson ini saya kira sudah kita pelajari dulu. Ada raja, piccolo, keluarga, genius. Mulai dari kingdom atau kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ini contohnya kalau pada tupai, Anathana elioti. Tupai. Kemudian ini kalau pada tumbuhan, misalnya Rafflesia arnoldi. Nah, kalau di tumbuhan agak berbeda karena kalau pada tumbuhan dia menggunakan bukan filum tetapi adalah divisi. Nah, selanjutnya adalah sama, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, tata namanya seperti ini, Rafflesia arnoldi. Bagaimana cara menuliskan ini? Kita lanjutkan dulu. Nih, yang pertama adalah dengan dua kata yang ditulis dengan bahasa Latin. Meskipun dia dengan bahasa yang lain, misalnya dalam bahasa Indonesia juga ada, tapi akan dilatinkan.
Kemudian kata pertama itu menunjukkan nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kayak tadi itu Rafflesia arnoldii. Nah, nama genusnya adalah Rafflesia, penunjuk spesiesnya adalah arnoldii. Kemudian cara penulisan adalah dengan huruf besar untuk kata pertama, sedangkan kata kedua adalah huruf kecil. Nah, aturan yang lain, eh, nama ilmiah itu harus dicetak berbeda dengan kalimat yang lain. Misalnya adalah dengan cetak miring, atau misalnya dengan cetak lebih tebal, atau digarisbawahi. Itu adalah untuk membedakan dengan kata-kata yang lain. Nah, kalau terdiri dari dua kata, tetapi salah satu katanya itu ada terdiri dari dua suku kata, misalnya rosa. Ini adalah dua suku kata aja. Itu adalah dengan digabung seperti ini. Hibiscus, rosa, sinensis. Nah, kalau lebih dari 3 suku kata, kayak ini. Felis, Maniculata, domestica. Lah yang jadi penunjuk spesiesnya kan ini. Manuculata domestica. Lah ini nggak bisa diberikan tanda penghubung seperti ini. Nah, tapi untuk kucing Cina ini biasanya tidak disebutkan nama tengahnya. Jadi hanya disebut sebagai Felis domestica gitu aja. Nah, kalau varietas biasanya ditulis dengan tidak miring. Kayak ini, Hibiscus sabdarifa varalba. Varalba ini adalah penunjuk varietas dari bunga itu. Bunga rosella yang varietasnya putih. Nah, apabila nama dari spesies itu adalah dari nama orang, maka belakangnya ditambahi dengan i. Misalnya Rafflesia yang menemukan namanya adalah Arnold itu kan. Nah, ditambahi dengan Arnoldi. Nah, ini Rafflesia arnoldii. Kemudian ada juga Mercus. Ini Mercusi. Tanaman pinus itu penemunya adalah Mercus. Maka namanya adalah Pinus mercusi kayak gitu. Nah, ini untuk menulis nama famili. Biasanya kalau pada tumbuhan itu digunakan belakangannya CI. Nah, contohnya adalah untuk famili dari terong-terongan itu adalah Solanaceae. Misalnya adalah kacang-kacangan, Fabaceae. Kalau untuk hewan biasanya pakai idea. Kayak familinya anjing itu adalah Canidae. Kalau pada manusia adalah Hominidae. Kemudian untuk menulis nama ordo di atasnya famili itu adalah dengan ditambahi dengan ales. Kayak Zingiber. Jadi itu adalah Zingiber ales. Sedangkan untuk kelas itu biasanya ditambahi dengan nae belakangnya. Kayak Equisetae. Ini untuk genus Equisetum atau paku ekor kuda. Atau bisa dengan ciri dari makhluk hidup itu, Chlorophyta atau Mycotina. Nah, selanjutnya adalah kunci dikotomi dan kunci determinasi. Saya agak bingung mendefinisikan dari kunci-kunci itu. Kalau di buku adalah seperti ini. Kunci determinasi itu adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Nah, kunci determinasi ini adalah sangat terkait dengan kunci dikotomi. Di mana kalau kunci dikotomi itu dibuat dengan perbedaan dua ciri. Misalnya, seperti ini. Dari tumbuhan, itu ada yang dia berspora, ada yang tidak berspora. Jadi cuma dua ya perbedaannya, berspora dan tidak. Nah, yang berspora ini akan dibagi jadi dua lagi. Ada yang berbatang jelas, ada yang berbatang tidak jelas. Atau bisa kita katakan sebagai talus. Jadi gak jelas mana yang akar, mana batang, mana daunnya itu gak jelas kalau pada lumut itu. Nah, setelah di sini kan nggak bisa dibagi lagi nih. Jadi sudah masuk ke dalam contohnya kan. Contohnya adalah lumut. Kalau sudah nggak bisa dibagi lagi ya sudah. Jadi nggak perlu dipaksa dibagi terus. Sedangkan yang tidak berspora ini dibagi menjadi ada yang berbiji tertutup, ada yang berbiji terbuka. Nah, yang berbiji terbuka kan sudah tidak bisa dibagi menjadi dua lagi. Nah, yang bisa dibagi adalah berbiji tertutup.
Ada yang dia berkeping 2, ada yang berkeping 1. Kemudian yang berkeping 2 ini ada yang berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, kemudian dari masing-masing pembagian, penggarpuan ini, kan dua-dua ini. Nah, itu per barisnya ini akan dilakukan penomoran. Nah, baris pertama adalah 1A, ini 1B. Kemudian dari atas 2A, 2B. Yang ini adalah 3A, 3B. Jadi tidak 3C, 3D, bukan itu. Jadi untuk penulisannya adalah A dan B saja, karena ada 2 perbedaan ciri kayak gitu. Selanjutnya ada 4A, 4B, dan begitu seterusnya. Nah, terus bagaimana untuk menuliskan kunci dikotomi, namanya kunci dikotomi ya, ke dalam kunci determinasi. Yaitu adalah kita tulis pakai nomor biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan ada AB-nya. Nah, untuk nomor 1 tumbuhan yang berspora itu akan masuk ke dalam kunci dikotomi nomor 1A. Nah, ini kan kayak gitu. Tapi ini sepertinya kok tidak tepat ini saya kira. Harusnya ini untuk nomor 1 ini tumbuhan yang berspora ini masuknya ke nomor 2. Ya, karena dia akan dibagi oleh nomor 2 ini. Nah, baru kemudian di nomor 2 itu karena tidak bisa dibagi lagi akan langsung ditulis contohnya suplir dan lumut. Nah, sedangkan yang tidak berspora ini masuknya adalah ke nomor 3. Nah, ini nomor 3. Ini nomor 2, ini nomor 3. Karena nomor 3 adalah ini berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Nah, baru dari berbiji tertutup ini akan terbagi menjadi 2 ya. Nah, ini harusnya masuknya ke nomor 4. Berbiji terbuka karena sudah tidak bisa dibagi lagi, maka langsung ditulis contohnya sebagai melinjo ini. Nah, nomor 4 adalah terusan dari berbiji tertutup. Ini berkeping 2 dan berkeping 1. Nah, berkeping 2 karena masih bisa dibagi lagi akan diteruskan harusnya ini nomor 5, bukan 4A. Nomor 5. Nah, baru di nomor 5 adalah berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah tugas untuk kalian besok ya. Nah, ini selain dilengkapi, ini adalah contohnya nanti. Nanti saya berikan petunjuknya. Kemudian buatlah kunci determinasi seperti yang tadi ini. Ini kan baru kunci dikotomi aja. Nah, setelah itu buatlah kunci determinasi seperti ini. Sampai nomor 6. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, itu sampai nomor 6. Oke, saya kira cukup itu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.